Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah nih kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Kali ini sholawatnya tentang jodoh. Mana teman-teman yang lagi pada nyari jodoh, yang lagi pada bingung ini kenapa jodohku tidak kunjung datang. Nah, tonton ini sampai habis, jangan di skip ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, ada di Gramedia. Kalau teman-teman mau beli, langsung aja ke Gramedia atau bisa pesan ke admin, ini nomor adminnya. Teman-teman juga bisa klik nanti linknya di deskripsi box. BTW di Jayapura ini bukunya udah ada ya, tapi yang ini yang oranye. Kalau yang hijau di Gramedia Jayapura belum ada. Ya, teman-teman kalau misalnya tinggal luar negeri bisa beli e-booknya aja, ada di Play Store sama di App Store. Cari aja judul bukunya, nanti ada. Jangan pernah lelah sholawat, itu nanti muncul. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Putri di Jawa Timur. Ini nama samaran ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nama samaran saya Putri. Punya masalah yang selalu menjadi cobaan terbesar saya, terutama sehabis lebaran kemarin. Saya diuji oleh Allah. Mama saya meninggal pas bulan Juni tanggal 4 kemarin tahun 2023. Ya Allah, turut berduka cita ya Mbak ya. Tapi saya tetap bersolawat dan istighfar karena saya waktu 2014 pernah ngalamin depresi yang berat gara-gara soal saya ninggalin cowok saya, dan akhirnya saya diputusin. Ditambah lagi dulu saya pernah ditinggal bapak saya umur 5 tahun, dan itu bapak saya wafat 2005. Ya, saya kenal salawat mulai umur 3 tahun, diajarin orang tua saya, dan saya bener-bener senang nemuin hidayah ini sama kedua orang tua saya. Terutama bapak dan ibu saya sudah mendidik saya dengan mengenalkan sholawat, dan sekarang saya kenal sholawat Jibril dari YouTube di tahun 2019, dan saya baru tahu YouTube Kak Mel bulan September 2023. Dan banyak yang saya baca selama setengah bulan ini, salah satunya saya menyempurnakan sholat dan bacaan doa-doa sholat. Terus dilanjut bersolawat nariyah, salawat Jibril, dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Sajaratun Nukut ya teman-teman. Dan saya lanjut ya Jabar sebanyak 300 kali. Dan salawat-salawat itu saya baca mulai dari bangun tidur, siang hari, bahkan sebelum tidur sampai saya ketiduran baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua doa-doa saya terjawab Mbak Mel, bahkan banyak keajaiban dari hal itu Mbak. Dan saya banyak bersyukur dengan bersolawat itu sampai sekarang saya tetap mengamalkannya. Itu ditambah lagi dengan munjiat ya, harapan saya ke Allah agar rezeki dan jodoh saya mendekat. Tetapi Allah mencoba. Cobaan itu Mbak Mel sampai saya mau nyoba bunuh diri, mau loncat dari kapal Bali, cuman gara-gara calon saya mutusin untuk milih pihak lain. Dan saya tahu saya yang bersalah Mbak Mel, karena saya nemuin orang masa lalu itu dan calon saya marah dan gak terima. Akhirnya dia kembali ke teman kuliahnya yang sudah Mbak Mel, saya tetap istighfar sebanyak-banyaknya. Karena takut depresi kamu dan takut bunuh diri juga. Dan saya sempat curhat sama teman pondok saya, kalau saya bunuh diri sama halnya menentang Allah. Dan akhirnya saya banyak-banyak berdoa dan istighfar Mbak Mel. Di situ saya sadar kalau setiap cobaan pasti ada jalan yang terbaik.
Sempat waktu itu seminggu berturut-turut saya amalkan sholawat nariyah, sholawat Jibril dan sajaratun nukut setiap malam, pagi, siang, dan hasilnya benar-benar terbukti Mbak Mel. Calon saya terikat hati sama saya sampai sekarang, dia bingung dengan masa depannya dan keputusannya untuk memilih pihak lain atau memilih mbaknya. Jadi bingung nih cowoknya, jadi bimbang ya. Semoga harapan saya dia jodoh saya jika Allah menghendaki. Jika tidak, saya sudah rela Mbak Mel walaupun itu menyakitkan. Untuk teman-teman jangan kapok ya, untuk terus bangkit walau cobaan sebesar apapun itu, terus baca doa salawat serta baca Al-Quran, waqiah setiap sholat Al-Mulk dan Yasin minimal sehari sekali. Tapi kalau saya seminggu 2 kali atau 3 kali baca Yasin untuk kedua orang tua. Terima kasih Mbak Mel. Saya dengar Mbak Mel siang gini jadi saya dengar Mbak Mel syiar gini mungkin ya, jadi semangat baru saya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak maaf ya belum sempat dibalas. Teman-teman yang emailnya udah dibacain tapi belum sempat dibalas, mohon maaf ya, karena kadang aku tuh buru-buru jadi nggak sempet lagi buat balas, terus akhirnya lupa karena aktivitas harian, maklum emak-emak banyak kesibukannya ya. Masya Allah banget, the power of sholawat. Mbaknya nggak jadi bunuh diri, bisa karena ujian ditinggal sama ibunya baru-baru ini, tapi bisa tetap kuat ngejalanin hidup. Kemudian ada lagi ujian yang ditinggalin sama calonnya dan akhirnya semangat lagi, kembali lagi kepada Allah lagi, ingat sholawat lagi. Berkat dari mbaknya, emang udah sering sholawatan dari kecil. Kalau dari kecil sholawatan, orang tua yang ngajarin berarti orang tuanya juga sholawatan. Dan berkah dari sholawat itulah yang membuat Mbak Putri sampai sekarang masih bisa bertahan. Masih bisa kuat berdiri, walaupun kadang-kadang ada bisikan setan tuh memang gak mau diem, dia tuh gak mau kita jadi baik, dia tuh gak mau. Makanya dibisikin lagi, ayo bunuh diri aja, ngapain hidup, udah gak ada ibu bapak, gak ada pasangan juga, gak ada yang peduli sama kamu tuh. Tapi ya karena mbaknya rajin bersolawat, walaupun mungkin semasa kecil kadang lupa, kadang inget ya, tapi Allah mah gak pernah lupa. Allah nggak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Mungkin pada saat dulu mbaknya bersolawat belum dikabulkan apa yang dimau, tapi Allah sudah menyiapkan nih, nanti kamu akan ada hal yang begini, yang begini, yang begini, aku selamatkan kamu di situ. Ibaratnya kita punya tabungan salawat ya, atau tabungan, kalau punya tabungan uang ilustrasinya kita punya tabungan uang, dikeluarinnya nanti pas butuh ada gitu loh. Jadi kalau teman-teman udah salawatan, udah deketin Allah segala macam ya, tapi doanya belum dikabulkan, ya Allah sedang, kalau misalnya mungkin nih, misalnya doa kita udah sholawatan, udah deketin Allah, tapi belum dikabulkan doa kita, udah lama nih kita mesti introspeksi diri kan, mungkin kita masih banyak dosanya, mungkin juga ya karena memang Allah sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Allah tahu di depan ada sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih buruk, yang Allah mau nyelamatin kita di situ. Jadi teruslah berprasangka baik sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau misalnya dikasih sekarang, nanti pas ada masanya kita ada suatu kesulitan, nggak bisa nih gitu loh. Jadi sekarang tar dulu, ditunda dulu gitu loh. Nanti dikasihnya pas kita benar-benar butuh. Ada yang minta jodoh, dikasihnya uang, dikasihnya rezeki, pekerjaan lah, atau dagangannya laris. Ada yang minta pekerjaan, minta dagangannya laris, minta utang lunas, dikasihnya jodoh. Kan gitu ya. Ada yang mintanya utang lunas, dikasihnya hamil lagi. Allah tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk sama Allah, karena Allah mengikuti prasangka hambanya loh. Ya mikir baik aja terus apapun keadaannya. Emangnya kita bisa mikir buruk? Maksudnya emangnya kita pantas buat mikir buruk sama Allah yang udah ngasih banyak hal buat kita? Mbak, hati-hati ya, kencengin sholawatnya, jangan sampai enggak. Setan itu nggak mau bersolawat. Kalau ngaji, setan masih bisa ngaji, bahkan ngajinya lebih bagus dari kita. Dia lebih pinter ya. Tapi kalau sholawat, dia nggak mau sholawat. Makanya dia benci banget sama orang-orang yang bersolawat. Jangan biarkan dia itu menang. Selemah-lemahnya kita, semalas-malasnya kita, lagi daunnya diri kita, kencengin sholawat. Baca salawat pokoknya. Atau kayak kemarin Mbak siapa tuh ya, kemarin Mbak Ulan sambil dengerin salawat munjiat misalnya, sambil aktivitas sambil ikut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin gitu kan, dan seterusnya.
Itu paksa atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu cuman sallallahu ala Muhammad 10 kehapus, sallallahu ala Muhammad 10 dosa kehapus, sallallahu ala Muhammad 10 dosa kehapus. Makanya rugi banget kalau kita nggak mau bersolawat, ya. Nah, di sini mbaknya tadi kan udah bilang juga udah pasrah, masya Allah ya. The power of salawat membuat kita menjadi pasrah. Kalau nanti si cowok itu memilih yang lain ya sudah. Kalau memilihku alhamdulillah, mbak. Apapun nanti hasil akhirnya, itu yang terbaik dari Allah. Kalau memang dia akhirnya menjadi jodohmu, memang dia jodohmu yang terbaik untukmu. Tapi kalau memang nanti dia memilih yang lain, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Allah sudah mempersiapkan yang terbaik buat kamu, karena kamu adalah orang pilihan. Iya dong, orang pilihan. Orang kamu rajin bersalawat. Tidak semua orang mau bersolawat, apalagi sebanyak-banyaknya. Gak semua orang mau kemana-mana pakai tasbih. Gak semua orang ya gelisah ketika tasbihnya hilang, nangis ketika tasbihnya hilang, gelisah ketika lupa bawa tasbih. Itu gak semua orang, teman-teman. Hanya orang-orang pilihan. Makanya bersyukurlah, terlepas dari semua masalah yang kita punya, entah itu hutang, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan dan lain-lain, ya, jodoh. Tapi karena masalah itu, kita jadi mengenal salawat. Itu harta karun tuh, teman-teman. Kita bisa mengenal salawat dan mau bersalawat, itu harta karun banget. Bersyukur banget dah udah kita, ya. Sama seperti yang nge-DM aku waktu itu bilang, kenapa aku setiap deket sama orang akhirnya nggak jadi lagi. Itu tadi Allah tahu yang terbaik buat kita. Udah tenang aja, nanti jodohnya datang. Tenang aja, yang penting jangan tinggalin baca salawat. Salawatnya terserah, mau salawat munjiat, ibrahimiyah, nariyah, salawat bir, semua salawat sama. Tapi yang paling agung, yang paling afdol adalah salawat ibrahimiyah, salawat yang kita baca ketika sholat, karena itu salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Jadi teman-teman, salawat. Masih inget kan kisah salawatnya adik aku sendiri yang udah 2 kali pacaran sama yang pertama 3 tahun putus, diselingkuhin. Pacaran yang kedua udah 3 tahun juga putus, diselingkuhin. Tapi akhirnya dia udah ada di titik capek, dia lalu bersolawat. Dia baca salawat Jibril pada saat itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia bacanya sambil di perjalanan pergi dan pulang kantor, sehari dapat 1000 sampai 1500. Dia target pokoknya seminggu harus kekejar 10.000, dan sekarang sudah menikah adikku, ketemu jodohnya. Terus teman aku ini kisah teman aku ini benar-benar kisah yang aku ceritakan pada saat aku pertama kali bikin YouTube ya, di video kedua aku. Dia juga galau pada saat itu, belum salawat Jibril. Aku belum kenal salawat Jibril, belum kenal munjiat, belum kenal lain-lain. Aku cuman kenalnya Sajaratun Nuqut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku baca itu, dan aku bilang temanku, baca itu aja. Dan semakin dia baca, akhirnya semakin terbuka jalan, dan akhirnya dia menikah. Tuh, gak lama kemudian dia menikah dengan si cowok itu yang gak pakai pacaran lama gitu loh. Jadi kenal, padahal tetanggaan, teman-teman. Saling si cowoknya udah suka duluan, cuman gak berani mengungkapkan gitu kan, karena memang dia soleh gitu kan. Kemudian si temen aku ini terus salawatan, dan masya Allah dipertemukan dengan, padahal dia nggak tahu siapa nih yang bakal jadi jodohnya dia nih. Dia baca salawat, temu. Dan pada saat itu kita belum mengenal tasbih ya teman-teman. Zaman dulu kan tasbih belum begitu kayak sekarang ya, bentuknya macam-macam ya. Zaman dulu kita udah baca-baca aja, nggak pakai tasbih kita dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Terserah teman-teman mau baca apa. Yang penting satu, teman-teman benerin sholat. Gak cuma sholawat, kita mesti sholat dong. Mau cepat ditolong gak sama Allah? Ketika azan segeralah datang sholat. Pengen cepat ditolong tapi pas azan ntar-ntar, gimana sih? Ya gak sih? Ya. Jadi kalau udah azan, segeralah sholat. Kalau perlu udah ngaji tuh udah mau bunyi azan, kita udah siap di sejadah. Kalau yang di rumah, kalau yang bekerja gimana? Ya udah, bismillah, setelah selesai kerjaan, kalau memang jam istirahat, kayak zuhur kan jam istirahat, sholat.
Ya, yang penting kita bukan menunda karena lagi asik nonton Korea. Kita menunda karena lagi asik, kita lagi ngobrol, lagi ngerumpi, lagi hal-hal yang gak berfaedah lah. Ya teman-teman ya, jadi teruslah bersolawat. Insya Allah datang, jodohnya datang teman-teman. Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Ya, semangat terus, siap-siap, persiapkan diri. Mau dapat yang baik kan, jadilah orang yang baik. Ya, mau dapat yang rajin, jadilah orang yang rajin. Kalau mau dapat orang yang rajin, misalnya yang rajin puasa Senin Kemis, jadilah orang yang rajin puasa Senin Kemis. Kalau mau dapat orang yang rajin tahajud, jadilah orang yang rajin tahajud. Pokoknya jodoh itu cerminan dari diri kita. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Ya, kita doakan semoga Mbak Putri bisa segera bertemu dengan jodoh terbaik dari Allah. Bisa sabar Mbak Putri, kalaupun nanti akhirnya jadi sama yang sekarang. Nanti ada ujian lagi, ya begitulah hidup ya Mbak. Jadi bersyukurlah dengan ujianmu saat ini. Seberat-beratnya ujianmu, nanti makin kita umur nih, ujianmu makin berat lagi. Ini baru pacaran loh, belum nanti kita udah nikah, ada lagi ujiannya teman-teman. Ya ujian gak akan pernah berhenti, sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Dan jangan pernah teman-teman berpikiran untuk bunuh diri, rugi. Itu orang-orang dalam kubur pada kepengen hidup lagi. Masa kita yang hidup pengen mati? Yang hidup kepengen dikubur, emangnya udah siap? Punya apa kita buat kembali kepada Allah? Mbak ingat, ibu bapakmu di sana sedang menunggu setiap waktu doa-doamu. Ya jadi kamu jangan sampai nggak doa buat orang tua. Jangan sampai kamu mengakhiri hidup, karena kalau kamu udah mengakhiri hidup, aduh kasihan mereka di sana, nggak ada yang doain lagi, ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, utang-utang kalian lunas. Yang pada nunggu jodoh segera bertemu dengan jodoh terbaik dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.